Hai, gue Daria. Selamat datang di channel Urban Mystikus. Kita kembali lagi di segmen Magenta, Malam Gentayangan. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalamannya mendaki ke sebuah gunung, di mana ia mengalami beberapa pengalaman-pengalaman yang menarik untuk kita dengarkan bersama. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya, cari posisi senyaman mungkin, kenakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Selamat malam Bang, selamat datang di studio Urban Mystikus. Dengan saya Bang? Ini Bang Dini. Bang Dini, domisili di mana Bang? Tangsel Bang. Tangsel. Ya, favorit itu Bangnya dekat studio. Masih dekat studio. Bang, malam ini Abang mau cerita apa nih Bang? Kita Bang. Sebenarnya saya mau cerita, kita kan punya perkumpulan nih Bang. Pada saat itu kita pergi ke Rinjani dan Gunung Agung. Tapi saya nggak mau menceritakan ke Rinjaninya, saya akan menceritakan Gunung Agung Bang. Karena saya di situ mengalami kejadian mungkin halusinasi saya sendiri karena badan capek segala macam, seolah-olah tuh pohon besar itu kita anggap leak atau sejenisnya loh, begitu Bang. Tahan Bang ceritanya Bang. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada para sahabat Urban Mystikus yang belum subscribe di channel ini, bisa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita, menyampaikan pengalaman, bisa mengirimkan email ke kami di urbanmystikus.ch@gmail.com. Bang. Jadi emang dari Jakarta gitu kita udah punya tujuan Gunung Rinjani. Setelah itu kita lanjut ke Gunung Agung. Tapi kali ini kita akan menceritakan Gunung Agungnya Bang ya. Pada saat itu turun dari Rinjani, ternyata yang ke Bali ini untuk naik Gunung Agung Bang cuma tinggal 4 orang dari 13 atau 16 orang itu yang ke Rinjani dari perkumpulan kita. Ternyata tinggal 4 orang itu, saya, Andri, Lina, dan satu lagi Munif. Sisanya yang dari Bali itu balik ya Bang? Nggak balik. Oh, Dia malah liburan di Bali Bang. oke. Karena melepas lelah turun dari Rinjani itu, sebagian itu ya liburan langsung ke Pulau Dewata segala macem. Tapi kalau saya dengan 4 orang ini, dengan teman saya itu, wah sayang itu kan datang jauh-jauh, dan sesuai dengan rencana saya akan melanjutkan ke Gunung Agung Bang. Gitu. Turun dari ferry malam tuh Bang, jam 9. Nah, berhubung malam, jam 9 malam itu, untuk menuju ke Karangasem itu kan kita udah nggak ada angkot atau apa sih ya dulu ya, apa angkutan umum segala macam. Akhirnya kita butuhnya charter tuh Bang, charter untuk ke desa Karangasem itu. Sampai di desanya itu jam setengah 12 malam. Wah, begitu turun Bang, wah, karena berhubung sepi, bukannya disambut dengan burung laut, emang kan di situ banyak, ya sorry nih Bang, banyak anjing-anjing segala macam gitu kan, warung bumbung gitu Bang. Kita kan jadi gimana gitu kan, pertama kali begitu turun, bukan ke pos polisi atau kemana, kita turun kayak di pos penjagaan gitu, pos security segala macam. Kita turun di situ nyari, yang nyambut bukan ini lolongan anjing, udah malam dengan segala macam. Wah, seru banget itu Bang pokoknya. Akhirnya kita celingak-celingok, nggak ada segala macam, untuk logistik kita nggak ada segala macam. Jangankan air minum ya Bang ya, sampai haus nih kita nih, gimana nih caranya gitu kan. Terus akhirnya teman saya tuh si Munif lihat ada satu warung. Emang itu saya pun di Bali itu welcome-nya terhadap turis pendatang segala macam
memang saya juga nggak tahu. Jadi warung itu orangnya nggak ada bang. Jadi nggak dikunci, nggak digembok atau segala macam. Ya nggak mungkin misalnya hal yang biasa kali bang. Ya udah tuh. Akhirnya begitu ngeliat ada toko yang kebuka kayak gitu, berhubung kita haus di Gunung itu, akhirnya kita ambil tuh bang air mineral, pokoknya kebutuhan kita lah ya, biskuit segala macam untuk ganjal perut malam gitu kan bang. Dan kita nanti pagi kita temuin si punya warung, kita bayar berapa jumlahnya gitu kan. Udah singkat cerita, malam kita bermalam di satu pos itu ya nggak bisa tidur atau segala macam ya. Tahu-tahu kita pagi, begitu kita pagi, nah si yang tugas untuk bayar itu kebetulan si Lina ini kebetulan mau beli sesuatu juga kan gitu. Akhirnya dia beli, datang ke warung itu, bilang, "Bu, tadi malam saya ngambil ini." "Oh iya nggak apa-apa." Malah, "Ya nggak apa mas, apa aja kamu diambil gitu segala macam." "Udah biar aja masuk bayar belum." Malah digituin bang, sampai begitunya tuh emang mungkin di Bali itu udah apa tempat wisata atau segala macam kali bang ya. Jadi memang welcome banget gitu kan. Akhirnya enggak bu. Gitu si Lina ini bilang kan. Akhirnya udah kita bayar. Kita menuju ke Gunung Agung nih bang ya. Gunung Agungnya itu kan dekat pura. Kita melalui pintu Pura Besakti bang. Jadi pura yang benar-benar kalau untuk orang Bali itu yang dikeramatkan gitu kan, disakralkan gitu kan. Nah kita sendiri nggak tahu nih tiket masuknya di mana, kita lapor ke mana gitu kan. Pada tahun segitu kantor polisi pun kita nggak, pos-pol segala macam, kita pendaftaran segala macam nggak tahu nih bang. Udah akhirnya kita jalan, ketemu ada anak kecil nawarin untuk guide, maksudnya guide tour untuk sampai kaki gunungnya itu bang. Nah kebetulan udah enggak, istilah saya tuh dia pakai bahasa Bali tapi menurut saya istilahnya enggak, saya udah tahu jalannya gitu, cuman ditunjukkan sama dia samping kayak gitu bang. Akhirnya diantarin sama penduduknya. Nah pas sampai di Pura Besakinya itu ada salah satu teman kita pakai celana pendek bang, pakai celana pendek, dinaiknya nggak boleh, dia nggak boleh masuk karena itu pura yang disakralkan. Jadi emang ada tata keramanya lah, maksudnya itu paling enggak ada pakai celana panjang ya, atau pakai sarung, pakai apa segala macam. Udah akhirnya teman kita keluar dari situ pakai sarung tuh bang, ganti bang, pakai sarung. Nah begitu dia masuk sambil ditemenin sama ya penduduk setempat itu yang anak kecil itu, saya bilang itu kan, "Sebelah mana dek naiknya?" "Ini lewat sini bang, lewat jalan sini, jalur sini," gitu kan. Udah tuh sepanjang jalan itu ya namanya tempat wisata kan, tempat wisata itu ya saya lihat kayak leak segala macam, maksudnya ya apa, penduduk setempat yang menjual kerajinannya gitu kan, cindera mata segala macam ya digantung-gantungin gitu kan. Nah di situ saya ngeliat segala macam, oh ya bagus-bagus nih gitu kan. Udah akhirnya kita sampai di pintu gerbangnya setelah dari Pura Besakinya itu. Jadi saya juga bingung untuk menjelaskan karena udah lama itu bang ya. Pokoknya sebelah ujung itu baru kita kayak ada satu bangunan pohon besar gitu ya, kita masuk di tengah-tengahnya itu bang. Jadi seperti kayak pintu angkot gitu bang. Ya modelnya seperti itu bang, karena rimbun segala macam. Nah terus si penduduk setempat itu yang anak kecil ya, umuran baru 10 tahun, "Bang lewat sini bang, jalannya abang tinggal naik aja terus ke atas," bilang gitu kan. Tapi gunung ini nggak bisa untuk ngecamp loh bang. Gunung ngecamp paling di pos berapa gitu kan, saya juga lupa gitu kan. "Oh ya makasih dek," bilang gitu, saya bilang kan. Udah tuh kita jalan masuk. Wah pertama begitu saya masuk ya banyak rimbun pohon-pohonan gitu kan, jalan setapak karena kondisi juga udah mulai lemah juga gitu kan bang, ngedrop. Tapi untungnya kita bawaan logistik yang kita beli di warung tadi ya ala kadarnya aja lah, yang penting bisa untuk ngecamp terus kita buat isi makan kita gitu kan bisa. Udah tuh bang kita dianterin sama penduduk setempat yang anak kecil ya, kira-kira umur 10-11 tahun gitu kan. Perbatasan antara pura dengan jalur pendakian itu bang.
pokoknya batas hutan terakhir gitu kan, nunjukin nama kecil itu. Oh ya Bang, makasih. Abang tinggal lurus aja ya, pokoknya nih jalanan nggak ada, cuma satu jalur sini aja, pokoknya abang nanti sampai puncak. Nah kita nggak tahu tuh bang, medannya gimana, karena Gunung Agung kita kan minim informasi nih, yang punya cuma tekad kita pokoknya naik Gunung Agung gitu aja tuh. Itu kira-kira jam berapa tuh bang? Waktu abang mulai masuk gerbang yang perbatasan antara pura dengan jalur gunung. Oh itu jam 10:30, 11-an gitu bang. Nah, udah gitu begitu jalan berapa lama mulai gerimis tuh bang, mulai gerimis, kabut turun bang, udah mulai gelap. Karena saya bilang gelap itu hutannya apa lebat di Agung itu, gerimis. Kita paksa untuk jalan tuh bang, jalan terus bang, naik, nggak ada jedanya bang, naik terus. Bonusnya kalau kita kalau anak gunung, bonus tuh jalan yang landai gitu kan, jalan yang enak gitu kan. Ini nggak naik terus terjauh terus. Wah, tapi ini dalam hati saya gitu kan. Abang masih ketemu dengan pendaki lain gitu? Oh nggak ada bang, sama sekali nggak ada pada saat itu yang mungkin ya. Karena saya sendiri sampai situ nggak ada yang naik. Kayaknya cuma saya sendiri. Udah, kita istirahat sejenak. Kebetulan saya di paling belakang, si Andri ini paling depan bang. Jadi kalau kita tuh kalau naik gunung ada yang depan, ada yang belakang bang. Tengah-tengah nih siapa nih, gitu kan, saling liatin gitu bang, koordinasinya gitu kan. Nah si Andri ini minta dari rolling, gantian yang di depan siapa gitu. Iya. Akhirnya kita rombak formasi tuh bang. Akhirnya Munif yang di depan. Gantian. Ngantri kan temannya abang nih belakang berdua. Di belakang saya. Oh, paling belakang. Dia paling belakang. Baru saya, baru si Lina nih, baru Munif di depan. Udah leadernya dia yang di depan. Berarti kita yang di belakang harus ngikutin apa kata leader nih. Udah. Kita habis istirahat, lanjut lagi perjalanan. Wah, itu sekitar jam 2:30 hujan terus banget bang. Tambah terus hujannya bang. Tambah terus, akhirnya kita ada satu batang pohon yang tumbang kayak begitu bang. Pokoknya yang tumbang kayak gitu. Jadi udah kita bikin, karena untuk buka tenda segala macam kan sayang gitu kan. Bah, kalau udah basah, kita peralatan basah untuk buka kembali kan sayang. Paling yang udah kita siapin karena ada matras atau segala macam, ya untuk berteduh aja di situ kan bang. Itu jam 2:30 kita bang. Hujan deras, ada sejam kita nunggu di situ di bawah pohon itu, di tumpukan pohon itu ya udah kita bikin segala rupa gitu kan. Pokoknya untuk kita berlindung pada saat itu kan. Nah, di akhirnya hujan berhenti nih bang. 1 jam kemudian kita melanjutkan perjalanan. Nah si Lina ini udah mulai lelah segala macam. Akhirnya dia putuskan, aduh istirahat dong, break gitu kan. Bentar lagi depan kayaknya tanah lapang buat kita buka tenda nih gitu kan. Ntar sebentar lagi nih depan kayaknya ada pos ini gitu kan. Ternyata begitu kita naik, ternyata bukan tanah lapang bang, makin nanjak makin terjal. Dari bawah tuh udah ribut aja kita kan, nggak ketemu lagi tuh bang. Begitu kita sampai di atasnya, kita maksud itu tadi Kondisi itunya gitu bang. ternyata bukan lapangan, masih harus nanjak lagi kan. Mana nih, masih lanjutin nggak? Ya cuma kan di atas. Nah salah satu leader kita ini saat ini, si Monif ini, dia coba jalan duluan nih bang ke atas. Dia jalan duluan, bentar lagi nih di atas nih, paling 10 menitan nih kayaknya nih. Karena dia bisa membaca situasi juga gitu kan. Akhirnya udah kita makin semangat kan, makin ke atas. Kita lanjutin perjalanan tuh bang. Kita terus naik. Begitu menjelang 10 menit ke atas, ternyata nggak dapet juga bang. Terus berkali-kali, akhirnya waktu kan kita makin lama makin malam nih bang. Kondisi juga udah makin menurun bang ya. Kondisi udah makin ngedrop kita di situ kan. Ditambah juga habis hujan tadi gitu kan. Udah akhirnya jam 5:30 kita putuskan untuk ngecamp bang di salah satu pohon yang besar. Habis kita udah nggak bisa lanjutin lagi karena takut udah gelap segala macem, kabut udah mulai tebal gitu kan. Emang wah top bang, hutannya memang
Gunung Agung itu, wow, saya akuin lebat banget tuh, rapet-rapet. Jarang terjamah juga bang ya dibandingin Modelnya sih kayak begitu kayaknya, jarang terjamah gitu kan. Udah akhirnya kita putuskan buka tenda di situ bang. Nah begitu kita lihat kiri kanan segala macam, wah ternyata kiri kanan itu jurang bang. Jadi salah satu pohon terus kiri kanan ya. Jadi kita di punggungnya Gunung Agung udah tuh bang. Akhirnya kita kan di jalur ini kiri kanan tuh kan jurang tuh kan. Nah di tengah-tengahnya pohon besar. Wah ini kayaknya mendingan kita di depan pohon besar ini lah. Pasti buat kita ngikat tali segala macam untuk pengaman kita sendiri kan tuh bang. Udah akhirnya kita diriin tenda di situ. Kita putuskan di punggungnya, mungkin kalau dibilang punggungnya Gunung Agung kali bang, karena emang nggak bisa kita untuk ngecamp. Jadi bang bener-bener di jalurnya kita bang, di jalurnya udah di situ kita ngecamp, kita istirahat, baru pasang tenda. Ya untuknya cuma gerimis kayak gitu aja bang. Nah habis itu kita biasa kan untuk melepas lelah segala macam, masak seadanya gitu kan, untuk menambah stamina kita untuk besok paginya untuk melanjutkan bang, atau nanti malamnya kita gimana kita sendiri nggak tahu nih. Karena dari 4 orang ini termasuk saya sendiri baru pertama kali ke Gunung Agung tahun 99 tuh bang. Udah begitu malam tiba-tiba badan saya nggak enak tuh, saya nggak enak, aduh perasaan udah nggak, ya mungkin karena capek kali ya bang. Nah si Lina ini udah tidur, udah masuk ke dalam tenda. Lina bagian pinggir ditumpuk dengan keril kita, pokoknya keril kita ngelilingin di dalam tenda itu biar hangat gitu kan bang. Udah tuh pas posisi saya untuk istirahat itu di depan pohon yang besar itu bang. Nah awalnya saya, waduh, udah meriang segala macam ya, karena mungkin udah hujan, mungkin udah lalu ya bang. Nah berhubung posisi gue di depan pohon yang besar itu, pas depan resleting itu kan, begitu kita buka tenda ya udah langsung pohon besar gitu kan. Nah, oh iya bang, lupa nih bang, sebelum kita buka tenda memang ada monyet. Emang banyak monyet itu besar, tapi ada salah satu monyet itu yang selalu ngeliatin saya tuh bang. cuma satu itu bang. Oh, ngeliatin aja, kayak saya pertama sih pada saat itu lagi saya istirahat, saya nggak hiraukan tuh bang. Nah pas begitu malam saya keluar, kebelet pipis nih bang, saya mau buang air kecil, minta temenin sama Andre. Deh, temenin, kemana? Mau buang air kecil. Mana ada aja, udah mau tidur, bilang ya begitu dia kan. Udah mau nggak mau dia nemenin saya tuh bang keluar. Ini perasaan saya begitu saya keluar, karena kayak begitu bang. Mungkin seorang monyet kali, saya juga nggak tahu. Begitu, saya lihat tuh itu monyet langsung kayak di belakang saya tuh bang. Langsung merinding, saya saking takut kayak gitu kan. Udah langsung buru-buru saya langsung masuk dalam. Nggak jadi Udah habis itu lah. Gak saya dia tanya, mana buru-buru? Udah tengah teman, gede banget. Pas baru istirahat, disambit lagi bang. Baru juga lagi enak-enak saya mau tidur. jadi nggak berhenti bang ya, maksudnya dari Nggak berhenti. Nah, begitu yang terakhir sih, kayaknya sih, kalau menurut saya ya monyet kayak berbuka apa ya, pokoknya emang banyak monyet emang kalau di Agung. Kalau kita juga kalau di jalan juga nemuin gitu kan. Begitu yang terakhir tuh di belakang saya bro, kayak lagi garu-garu tenda apa, garu-garu tenda. Ya perasaan sih merinding juga bang, kayak gitu. Udah tuh benar napas si Andri, kenapa lagi sih? Udah tidur, gak usah didengar, gak bisa tidur kacau. Gimana sih kayak begini? Iya, lu sakit lu bilang gitu. Udah bermain aja tadi juga ini. Udah tuh akhirnya saya bermain, akhirnya puas bang pagi
Padahal baru seru sebentar, ya tahu-tahu ya teman saya ya si Monifa Amalina ini udah bangun lebih awal ya. Waktu udah bikin eh ya noodle gitu kan, makanan buat kita, kopi. Wah, jangan cerita, parah lu. Jangan si Benny Demang tuh semalam bingung-bingung katanya ngeliat teriak segala macem. Tapi emang gue sendiri aja takut, kata si Andre tuh. Tumen-tumen si Denny ini bilang kayak gitu kan. Ah masa sih, kata si Lina sama Bos ini, ah perasaan kamu aja Den, bilang gitu kan, namanya orang Jawa tuh bang ya. Perasaan kamu aja kali Den, bilang gitu tuh. Udah akhirnya kita menikmati sarapan pagi, ya boleh dibilang sarapan pagi lah sambil ngopi, yang ngeteh. Kalau saya mah ngopi bang, belum pernah makan juga kopi yang penting bang. Kopi, habis itu kita sarapan, jam 9, jam 9 setengah 10, alhamdulillah tuh bang, cuaca cerah. Akhirnya kita putuskan untuk naik ke atas bang, untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kita bawa perlengkapan seadanya untuk menuju puncak bang. Udah, akhirnya kita jalan, si Andri di depan, saya di tengah. Kemudian saya lagi kurang fit juga kan, Munif ke belakang bang, saya di update itu kan. Jalan, nah benar aja bang, sepanjang perjalanan itu sama sekali nggak ada bonus jalan landai segala macam, nggak ada. Terjang terus badannya. Ingat cerita, saya sampai di puncaknya bang, Gunung Agung. Dan benar-benar, wah ini untuk bisa ke Gunung Agung benar-benar, wah nggak terlupakan sih bang buat saya gitu kan. Udah akhirnya kita foto-foto dengan kamera, kita tahu sendiri dulu kan kameranya yang seret segala macam gitu bang. Foto segala macam. Nah di situ udah mulai gerimis lagi tuh bang, udah mulai hujan. Apa belum hujan saya lupa, pokoknya udah mau menjelang mau hujan. Akhirnya kita percepat aktivitas kita di atas gunung itu untuk turun ke bawah. Habis foto kita langsung turun ke bawah. Itu kurang lebih jam 12 bang. Jam 12 kita langsung turun, trek habis bang. Itu jam 12 sampai di pos yang kita ngecamp itu sekitar jam 3 kalau nggak salah, jam 3. Begitu kita sampai di bawah itu, tenda kita, wah udah berantakan bang. Mungkin ya cakap monyet, untungnya nggak sobek bang. Dalam itu berantakan. Kalau itu udah berantakan, itu padahal udah kita masukin di dalam, ya carrier itu di dalam tenda itu udah kita, ya pada situ kita nggak ya kita ikat pakai tali biasa gitu, itu udah kebuka bang, dalamnya isinya udah berantakan. Yang diambil sih makanan aja untungnya sih. Ya cuman barang-barang kita pas itu kececer semua. Aduh, astagfirullahaladzim, berantakan bang pas itu bang. Udah akhirnya kita packing ulang, siap. Langsung kemas aja itu kan, udah pengen buntel aja kan. Karena kita takut kehujanan. Bener, gitu selesai hujanan bang kita kan. Hujan, ya hujan deras. Bukan hujan sepanjang jalan, udah hujan tuh bang. Gitu selesai kita packing segala macam, tiba hujan. Itu kita mulai start jam 4 sampai perbatasan antara gunung dan gunung itu jam setengah 6 menjelang maghrib. Akhirnya kita turun sepanjang jalan itu udah nggak ada ngasonya bang. Buru-buru mau istirahat segala macam udah nggak ada tempat. Ya kita kan udah tahu, gitu naiknya aja udah naik terus kan, turunnya mah enak, cepet banget sebenarnya. Kalau dari atas sih saya prediksi kalau kita jam 12 dari atas puncak, ya kemungkinan jam 4 udah sampai bawah gitu kan. Tapi kan kita kendalanya packing ulang segala macam gitu kan bang. Sampai jam setengah 6, wah akhirnya kita udah sampai di perbatasan antara
yang kita mau dengan anak kecil yang apa yang anak tadi itu ketemu di situ, ya udah akhirnya kita berhenti di situ cukup lumayan lama sambil nunggu hujan deras juga nih bang. Udah tuh bang, begitu kita antara batas gunung dengan ketemu pura di situ. Putih Puro itu kita berhenti senyap sambil nunggu hujan berhenti kan tuh. Wah, dari situ kita turun bang, turun kira-kira jam setengah 7, jam 7 lah bang, udah gelap. Akhirnya kita ke rumah penduduk, kita istirahat di situ saling. Wah, ya akhirnya kita ketemu dengan penduduk yang di warung itu lagi, di pos itu lagi. Kita akhirnya ya karena berhubung kita berangkat dari situ ya kita pamit juga dari situ juga lah, maksudnya biar kan kita kan nggak ada pos sama sekali nih bang. Yang penting kita lapor, yang pokoknya kalau terjadi apa-apa dengan kita, penduduk setempat pun tahu gitu, oh ini ada yang naik gitu kan. Akhirnya kita ke situ, akhirnya penduduk itu ya jadikan makanan ala kadar untuk kita segala macem. Emang penduduk setempat itu emang, oh saya akuin emang kalau untuk turis, untuk penduduk lokal, emang saya akuin buat jempol lah bang, untuk dia bang. Sampai akhirnya dia bukan mencarikan, ya untuk kita turun ke desa Klungkung. Akhirnya dia dapat, kita naik mobil pickup yang udah dicariin itu. Akhirnya kita pulang menuju Klungkung, ke desa Klungkung bang. Begitu bang ceritanya bang. Seru banget ya bang ya, pengalaman kita bang. Jadi dari abang naik pertama kali sampai kemudian sampai puncak terus turun lagi sama sekali nggak ketemu rombongan pendaki lain. Nggak ada bang, nggak ada. Dan lewat ini. Berarti betul-betul memang jarang didaki Jarang. bang ya pada saat itu ya tahun. Ya. Mm-mm. Terus kalau boleh berbagi nih bang, Mm-mm. pengalaman abang yang benar-benar itu setelah abang naik ke gunung itu buat teman-teman pendaki yang mungkin pengen coba mendaki ke Gunung Agung saat ini gitu ya, itu kira-kira apa yang perlu disiapkan dengan medan yang seperti itu gitu. Oh gitu. Kalau menurut saya sendiri bang, saya termasuk orang yang paling beruntung dengan tim saya. Karena untuk saat ini Gunung Agung itu udah ditutup bang. Udah nggak boleh ada pendakian karena udah istilahnya udah diteramatkan, disakralkan kalau tempat untuk ibadah. Nah, jadi saya juga memberikan motivasi. Saya termasuk orang yang beruntung yang pernah naik dan menjamah Gunung Agung itu bang. Oke bang, ini makasih banyak ceritanya bang. Ya bang. Kita udah dari pengalaman yang seru banget gitu, yang mungkin juga belum tentu kita semua bisa temuin bang ya. Apalagi kan tadi yang abang bilang Gunung Agung udah nggak bisa didaki lagi dengan Betul. orang umumnya. Terima kasih buat para sahabat Urban Mystikus yang sudah mengikuti cerita sampai detik ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi saya ingin mengingatkan, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan bagi teman-teman yang ingin membagi cerita ataupun pengalaman yang berhubungan dengan alam dan sebagainya, itu bisa mengirimkan kisahnya, ceritanya ke email kami di urbanmystikusc@gmail.com. See you and beware of your mind.